Di tengah denting gondang dan aroma daging babi panggang yang membakar hidung, seorang pemuda Batak Toba berdiri sendirian. Gelas tuak di depannya masih penuh. Semua mata menatapnya. Ibunya menangis. Ayahnya menggenggam parang adat. Dan di saat itu, dia tahu satu kata tidak akan mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata ini mungkin pernah kamu rasakan juga. Rasa sendirian di jalan yang benar. Lanjut cerita. Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pangururan, Samosir. Pagi itu, rumah adat Jabu Parsaktian, keluarga Sihombing ramai luar biasa. Hari ini adik bungsu, Sirut Damayanti Sihombing, akan menikah secara adat dengan anak marga Sinaga dari Tomok. Seluruh marga sudah datang. Dongan, Sabutuha, Boru, Tulang, Namboru, semua hadir. Gondang sabangunan menggelegar sejak subuh. Andung-andung sudah dinyanyikan. Tuak mengalir deras seperti air terjun si piso-piso di antara keramaian itu. Berdiri seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Parlindungan Sihombing. Orang-orang memanggilnya Parluhut. Tinggi, kulit sawo matang khas Batak Toba, rambutnya pendek rapi, matanya tajam. Tapi selalu menyimpan rahasia sejak 2 tahun terakhir. Dia pulang dari Medan semalam. Naik feri Ajibata malam-malam, hanya membawa satu ransel kecil. Tak ada yang tahu. Di dalam ransel itu, ada Al-Quran saku dan sajadah lipat yang selalu dia sembunyi di balik baju dalaman sejak kuliah di USU. Parluhut Dayamdium masuk Islam. Awalnya hanya penasaran, lalu ikut pengajian kecil di masjid kampus. Akhirnya mengucap syahadat di hadapan ustaz di Masjid Raya Medan tanpa sepengetahuan keluarga. 2 tahun dia sembunyi. Salat di kosan, puasa diam-diam. Sholat Jumat, pakai alasan ada rapat kampus. Tapi hari ini, di rumah Jabu yang dibangun leluhur marga Sihombing sejak tahun 1920, dia tahu rahasianya tak akan bertahan lagi. Rumah adat itu megah, tiang-tiangnya dari kayu jati besar, atap ijuk tinggi menjulang, dindingnya penuh ukiran gorga merah hitam putih. Di halaman depan, puluhan tanduk tuak berjejer. Babi puluhan ekor sudah disembelih sejak kemarin. Darahnya masih tercium samar. Aroma rempah andaliman, daging babi panggang dengan bumbu arsik, dendeng batokok, dan ikan arsik memenuhi udara. Semua orang pakai ulos. Ibu-ibu pakai ulos sadum, bapak-bapak pakai ragi hotang, anak-anak pakai ulos harangan. Parluhut berdiri di sudut, memakai ulos seperti biasa, tapi hatinya bergetar. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Hari ini, dia akan jujur. Walau nyawa taruhannya, acara adat dimulai dengan tortor, menyambut pihak Boru keluarga mempelai wanita. Semua menari. Parluhut ikut, tapi gerakannya kaku. Dia takut salah langkah. Takut dilihat berbeda. Setelah tortor selesai, semua duduk lesehan di lantai anyaman pandan. Piring-piring dari daun pisang sudah disusun rapi. Di depan Parluhut ada mie gomak panas, naniura. Dan yang paling ditakutinya, pinggiran babi panggang berlemak tebal dan segelas tanduk tuak putih yang masih menggelembung. Opung doli kakek dari pihak ayah yang sudah berusia 89 tahun duduk di kursi kehormatan. Suaranya masih menggelegar meski tubuhnya sudah ringkih. "Horas, Horas, Horas!" teriak Opung. "Horas!" jawab semua serentak. Opung menatap Parluhut lama. Matanya tajam seperti Raja Wali. "Parluhut, anakku yang paling tua, sudah lama tak pulang. Ambil tuakmu, minum dulu, baru kita mulai makan. Biar hati kita gembira menyambut adikmu." Semua mata tertuju padanya. Ibunya, Boru Simanjuntak, tersenyum bangga. Ayahnya, Raja Sihombing, mengangguk tegas. Parluhut menatap tanduk tuak itu. Bau alkoholnya menyengat. Jantungnya berdegup kencang.
Dia ingat janji yang dia ucapkan 2 tahun lalu di masjid. Aku tidak akan minum khamr lagi. Ya Allah, dengan tangan gemetar, dia mengangkat tanduk itu. Lalu meletakkannya kembali ke lantai. Semua terdiam. Maaf Opung, maaf. Ompung, maaf Ama. Inang, saya tidak bisa minum tuak lagi. Ucapnya pelan, tapi cukup terdengar oleh orang-orang terdekat. Wajah Opung langsung merah padam. Apa katamu? Tidak bisa minum tuak di rumah Jabu Marga Sihombing. Anak sulung tidak hormat pada adat. Ayahnya langsung berdiri. Parluhut, angkat gelasmu sekarang juga. Ini perintah. Parluhut menggeleng pelan. Air matanya sudah menggenang. Maaf Ama, saya tidak bisa. Tiba-tiba Opung bangkit dengan susah payah. Dibantu tongkat, kalau tidak bisa minum tuak, berarti kau bukan lagi anak marga Sihombing, kau sudah membuang darah batakmu. Kata-kata Opung seperti petir di siang bolong. Semua orang terhenyak. Adiknya, Ruth, yang sudah memakai ulos pengantin, menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Abah ngalahin apa sih? Malu-maluin aku di hari pernikahanku, bisik Ruth lirih. Parluhut hanya menunduk. Dia tahu hari ini akan berat, tapi tidak menyangka secepat ini. Ayahnya mendekat, wajahnya pucat karena marah dan malu di depan seluruh marga. Parluhut, angkat tuakmu sekarang juga. Atau kau keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Parluhut mengangkat wajahnya, matanya basah. Tapi suaranya mulai tegas. Saya tidak bisa minum tuak. Saya juga tidak bisa makan babi lagi. Kata babi itu seperti bom kedua. Semua orang langsung berisik. Tulang-tulang paman mulai berteriak. Dia sudah jadi Kristen Protestan kah? Bukan. Kalau Kristen masih boleh minum tuak, apa dia sudah jadi Islam? Astaga. Astaga. Parluhut menarik napas panjang. Tubuhnya gemetar. Dia berdiri perlahan. Iya, saya sudah masuk Islam. Sudah 2 tahun lalu. Seketika suasana jadi kacau. Beberapa Namboru langsung menangis histeris. Ibunya pingsan di pangkuan boru tulang. Ayahnya mengeluarkan parang adat dari pinggangnya. Mata merah membara. Kau pengkhianat marga. Kau sudah membuang darah Batak. Kau bukan lagi anakku. Parluhut menangis, tapi tetap berdiri tegak. Ama, Islam tidak melarang saya mencintai marga. Islam tidak melarang saya hormat pada ompung. Tapi saya tidak bisa lagi minum tuak dan makan babi. Itu perintah agama saya sekarang. Opung Doli menunjuknya dengan jari gemetar. Dari dulu, kalau ada anak Batak yang murtad, dia diusir dari tanah Samosir. Kau pilih Tuhan Arab daripada leluhur kita. Kau pilih agama pendatang daripada darah. Pada Parluhut menjawab dengan suara parau. Tuhan yang sama. Opung, Allah itu Tuhan yang menciptakan Danau Toba, yang menciptakan leluhur kita, yang menciptakan saya. Saya tidak membenci adat. Saya hanya tidak bisa lagi melakukan yang haram. Ayahnya maju selangkah. Parang masih digenggam. Kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah kembali. Kau sudah mati bagi marga Sihombing. Ruth menangis memeluk kakaknya dari belakang. Abah, jangan pergi. Aku mohon, ini hari pernikahanku. Parluhut memeluk adiknya Aratorat. Air mata menetes ke ulos pengantin Ruth. Ruth, maafkan. Abah, tetap sayang kamu. Tetap doakan Abah ya. Parluhut berjalan menuju pintu Jabu. Langkahnya berat. Setiap langkah seperti menapaki bara. Di belakangnya, ibunya sudah sadar dan menangis, merongrong memanggil namanya. Parluhut, anakku, jangan tinggalkan Inang. Dia berhenti di ambang pintu, balik badan, melihat ibunya merangkak, memeluk kakinya. Wajah ibunya penuh air mata dan ingus. Ulosnya sudah jatuh ke lantai. Inang, maafkan Parluhut.
Parluhut tetap anak Inang selamanya. Ayahnya berteriak dari dalam. Kalau kau keluar dari pintu itu, kau bukan lagi anak si Hombing. Nama margamu dicoret dari buku adat. Kau tak boleh lagi masuk pekuburan leluhur kita. Parluhut menatap ayahnya lama. Dadanya sesak. Dia teringat saat kecil, ayahnya menggendongnya ke puncak pusuk Buhit, mengajarinya menyanyi Anakku Naburju. Kini ayah yang sama mengusirnya. Dia menunduk, mencium tangan ibunya yang basah air mata, lalu melangkah keluar. Hujan tiba-tiba turun deras. Langit Danau Toba gelap, petir menyambar. Semua tamu hanya diam melihat Parluhut berjalan sendirian di bawah hujan. Ransel kecil di punggungnya basah kuyup. Dia berjalan menuju dermaga kecil di bawah rumah Jabu. Di sana ada perahu kecil milik keluarga. Dia naik, mendayung sendirian, meninggalkan Lumban Silintong di belakangnya. Teriakan ibunya masih terdengar samar. Parluhut, kembali nak, Inang, mohon. Tapi Parluhut terus mendayung. Air hujan bercampur air matanya. Dia tak tahu mau kemana. Medan terlalu jauh. Dompetnya hanya ada uang 300.000. Teman muslim di Samosir bisa dihitung jari. Saat perahunya sudah hampir sampai tengah danau, dia mendengar suara motor tempel dari kejauhan. Seseorang mengejarnya. Dia menoleh. Itu ayahnya. Duduk di perahu cepat, memakai jas hujan, parang masih di pinggang. Wajahnya keras, tapi matanya basah. Perahu ayahnya mendekat cepat. Parluhut berhenti mendayung. Ayahnya berteriak melawan suara hujan. Parluhut, kembali sekarang juga. Kalau kau tetap pergi, aku sendiri yang akan membunuhmu di tengah danau ini. Aku tidak akan membiarkan anakku jadi pengkhianat marga. Parluhut berdiri di perahunya yang kecil. Tubuhnya basah kuyup. Tangannya memegang dayung erat-erat. Hujan semakin deras. Petir menyambar lagi, menerangi wajah ayahnya yang penuh amarah dan ketakutan. Parluhut menjawab dengan suara yang hampir hilang ditelan angin. Ama, kalau memang darah Batak harus tumpah hari ini, biarlah darah anakmu yang tumpah. Tapi Parluhut tidak akan kembali minum tuak itu. Ayahnya mengangkat parang tinggi-tinggi. Petir menyambar lagi. Suara petir masih menggelegar di tengah danau yang bergelora. Dua perahu kecil saling berhadapan. Ayah dan anak parang terhunus. Hujan tak kunjung reda. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sirene, polisi air, dan lampu-lampu biru merah berkedip di arah Parapat. Seseorang dari desa ternyata melaporkan kejadian itu. Ada yang mengatakan ayah Parluhut benar-benar akan membunuh anaknya sendiri di perahu kecilnya. Parluhut menatap lampu-lampu itu mendekat cepat. Dia tahu, dalam hitungan menit, dia akan ditangkap atau diselamatkan. Tapi yang lebih mengerikan, di saat yang sama, dia melihat ada perahu lain lagi datang dari arah Tomok. Di dalamnya ada Opung Doli, tulang-tulang, dan beberapa pemuda marga membawa tombak dan parang. Mereka datang untuk menyelesaikan masalah adat. Dengan cara mereka sendiri, Parluhut terjepit di tengah danau. Di depan, ayahnya dengan parang terhunus. Di belakang, polisi yang entah akan menyelamatkan atau menangkapnya. Di samping, rombongan marga yang siap menghakiminya. Dan di saat itu, HP-nya yang basah di saku bergetar. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum Ahi Parluhut. Kami dari komunitas Mu'alaf Sumatera Utara sudah tahu kejadiannya. Kami sedang menuju Samosir. Sekarang, bertahanlah. Jangan turun dari perahu itu. Kami akan jemput kamu malam ini juga. Allah bersama orang-orang yang sabar. Parluhut menatap layar HP-nya yang mulai mati karena basah. Dia tersenyum di tengah hujan, lalu menatap ayahnya yang masih mengacungkan parang
Petir menyambar terakhir kali. Layar gelap total, tulisan putih muncul, bersambung.